Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran BK bersama saya Ustadz Fuad. Ya, semoga hari ini kita semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah kita harus merasa selalu bersyukur dengan nikmat Allah, karena jika kita selalu bersyukur maka nikmat Allah akan tambah kepada kita. Hari ini Ustadz Fuad akan menjelaskan materi tentang siapa teman kita atau temanku. Nah, akan saya bukakan sebentar. Nah, siapa temanku? Nah, hari ini materi kita. Oke, nah temanku. Siapa temanku? Nah, semua anak pasti punya teman. Nah, apakah teman itu? Nah, semuanya punya teman. Ustadz Fuad punya teman, punya. Ada temannya yaitu Ustadz Fauzan, Ustadz Nursam, Ustazah kita, wah teman semua, teman mengajar. Kalau kamu siapa temanmu? Ada teman kelas, teman sekolah, atau juga teman di rumah, teman main. Nah, kira-kira apa teman itu? Ya, teman bisa juga disebut dengan kawan. Jadi kita biasanya bilang gitu, itu kawanku, itu atau temanku. Nah, saat bermain kita butuh teman. Nah, saat bermain teman yang biasanya kita butuhkan itu tidak hanya teman luar, tapi kita juga saat bermain itu misalnya bermain sama adik, bermain sama kakak, atau main sama ayahku, atau main sama bundaku, atau main bersama-sama di rumah sama saudara. Tidak harus teman dari luar rumah kalau bermain itu. Semua pasti pernah bermain kan? Nah, biasanya kalau teman dekat bisa disebut dengan sahabat. Itu sahabatku Us. Dia itu baik sekali sama aku. Kalau di rumah biasanya aku itu kalau nggak masuk aku pinjam catatannya dia. Nanti tak pinjam, tak fotokopi, terus bukunya tak kembalikan. Aku kan sakit nggak masuk. Mamanya juga baik sama mamaku. Nah, itu sahabatku. Dia nyebutnya gitu. Sama. Jadi teman, sahabat, kawan itu sama. Dan kita harus saling menjaga teman kita ini agar selalu nyaman dengan kita. Jadi nanti nggak timbul pertengkaran. Nah, berikutnya, semua anak punya teman. Tidak ada anak yang tidak punya teman, itu tidak ada. Walaupun kita benci, walaupun kita marah sama dia, misalnya ditanyain, itu anak itu satu kelas sama kamu. Iya, itu satu kelas sama kamu lah. Itu namanya teman satu kelas. Berikutnya, bagaimana cara berteman? Memilih teman yang baik. Kenapa kita harus memilih teman yang baik? Kalau teman kita baik, ya kita baik. Nah, baik sikapnya. Ada anak yang mau berteman dengan anak yang tidak baik, tidak mau. Nah, itu nggak baik loh. Itu temanmu, iya, kamu mau berteman dengan dia, nggak mau. Kenapa? Usil loh. Ya toh, pasti ada yang gitu. Kalau sikapnya baik atau baik sikapnya, ya mau. Gitu. Baik perkataannya. Nah, baik perkataannya, nggak suka mengolok-olok. Nah, kalau main juga baik, nggak usil, nggak curang, nggak semena-mena, nggak menangan. Us itu loh, kalau main itu menangan us loh. Saling mengingatkan, nah, dilaporkan gurunya, nanti main yang baik ya, ya. Nah, gurunya pergi mainnya nggak baik lagi. Nah, teman bisa memberikan pengaruh pada diri kita. Kok bisa us? Bisa. Apa pengaruhnya? Hmm. Kalau teman kita baik, kita juga akan menjadi baik. Itu pasti. Kalau teman kita nggak baik gimana? Ya kita jadi nggak baik.
Contoh, nah, meminjam pensil. Meminjam pensil itu kalau temannya baik pasti bilang izin dulu, pinjem ya sebentar, no. Pasti dipinjemi. Tapi kalau kita sudah usil, biasanya itu langsung ambil pensil. Wah, nanti apa? Terjadi keributan pasti. Karena kenapa? Dia tidak menjadi teman yang baik atau sengaja usil. Kalau teman kurang baik, kita juga akan menjadi kurang baik. Contohnya gimana, Us? Nah, ada temannya punya penghapus baru. Penghapusnya pinjem, gak usah bilang, disembunyikan. Biar nanti dia nyari, biar bingung. Nah, sengaja usil. Ini yang akan menjadi kita nanti kalau tertular usilnya, kita menjadi usil. Berikutnya, teman yang baik. Teman yang baik biasanya memberikan rasa aman saat bermain. Akhirnya nanti kalau sudah aman, rasa nyaman, aman, nyaman, punya sahabat. Us, aku lo punya teman baik. Namanya siapa? Namanya Amira, misalnya gitu. Amira itu baik. Kalau sudah baik, pasti ya Pak, senang bermain dengan temannya itu. Gak mungkin tengkar. Besok main lagi ya, iya. Besok kesini lagi ya, iya. Nanti tak WA ya, aku mau keluar ke rumah kakak sepupu. Nanti kalau aku datang, kamu tak WA dulu ya. Oke. Nah, terciptanya kerukunan dengan teman. Kalau teman kita baik, Mas ya, Mbak ya, jadi kita enak bermain itu. Kalau temannya kita nggak baik, suka tengkar, suka berkelahi, suka olok-olok, suka usil, suka jahil, gitu. Kalau minjem nggak dikembalikan, ya tercipta suasana yang nggak baik. Kalau sudah seperti itu gimana? Ogah aku teman sama dia lah. Teman yang baik ini disenangi banyak anak. Nah, main ke sana iya, main ke sini iya, main ke situ iya, nggak apa-apa karena dia baik, dia disenangi. Coba kalau kita nggak disenangi, sudah kamu sana main sendiri, pasti temennya bilang seperti itu. Sikap yang baik atau baik sikapnya. Nah, kalau sikapnya baik, nggak mungkin itu tengkar itu nggak mungkin, olok-olok itu nggak mungkin. Kalau diajak ya mau, ayo main. Iya mau main apa? Main kartu Animal Kaiser mau pasti saling minjemi nanti gitu. Aku pinjem ini ya yang raja misalnya. Iya. Nah kalau nggak mau nggak mungkin karena dia baik sikapnya. Mengerti batas waktu bermain dan sholat. Waktunya sore sudah waktunya mandi, waktunya belajar, diingatkan. Mas kamu tadi sudah mengerjakan tugas dari ustazah atau belum? Oh iya lupa aku. Nanti mainnya dibatasi jam, misalnya main pagi nanti jam 10 pulang ya segera ngerjakan soal. Nah, lalu nanti segera dikumpulkan. Ada lagi, kalau terdengar suara Allahu Akbar lah, itu langsung sudah ya sholat, ayo pulang dulu kamu ya. Kamu pulang dulu mandi terus sholat. Ya. Makan dulu nanti sore habis makan, habis tidur, habis sholat asar main lagi. Ya nanti ayo sepedaan ya di sekitaran kompleks sini aja. Ya, nanti sambil sambil anu ya nunggu habis sholat asar ya biar gak panas gitu. Iya pasti mau. Nah, saling mengingatkan. Inilah yang paling penting. Kayak tadi ada tugas, ada sholat saling mengingatkan. Nah kalau nggak saling mengingatkan, seharian sukanya main terus. Nah pasti ini nanti ada yang nggak beres. Apa tugasnya nggak beres? Ya nggak dikerjakan, nggak ngumpulkan, ulangannya kelupaan, mamahnya repot, akhirnya apa gak sholat, sampai mandinya telat, sampai hitam gitu karena kebanyakan manas saat sepedaan itu. Seharian itu sepedaan terus.
nggak sarapan, bangun tidur itu langsung sepedaan, langsung main. Nah, nanti mamahnya berangkat, ayahnya berangkat, langsung main, nggak sarapan, cuman minum susu. Ya toh, habis itu siang itu ya nggak sholat, karena nggak ada yang saling mengingatkan. Nah, maka dari itu kita harus punya teman yang baik sikapnya. Kalau sikapnya baik ya kita ketularan baiknya. Ya, baik perkataannya sekarang. Kalau baik perkataannya apa? Nggak mungkin terjadi saling mengolok-olok, itu nggak mungkin. Gitu. Tapi kalau ini terjadi, gitu, lah harus saling mengingatkan. Oh, kamu itu main curang, aku gak curang. Oh, curang kamu. Kamu curang dah. Aku gak curang. Harus saling mengingatkan. Meminimalkan. Jadi mengolok-oloknya kemungkinan kecil tidak terjadi. Kalau terjadi ya sedikit. Jika berkata menggunakan tata krama. Nah, kenapa tata krama ini? Jika berkata terutama kepada orang yang dewasa atau orang tuanya, mamanya teman kita tahu diri. Nah, iya mah gitu. Siap. Nggih, nah, tata krama. Lebih ke orang dewasa, tata krama ini yang kita gunakan. Kita harus tahu. Nah, teman kita misalnya datang keberatan membawa buku atau membawa barang. Orang tuanya keberatan juga, kita harus tahu diri dibantu. Saya bantu tante, nggak apa-apa. Kata-katanya sopan santun. Gimana sopan sama santun itu? Ya tahu, apalagi saat kita bertamu ke rumahnya teman, nah, main di rumahnya teman. Sopan santun, tata krama itu harus kita jaga. Dan kita saat main di tempatnya teman, kita juga harus tahu batas diri. Jangan main itu seharian nggak pulang-pulang, sampai makan di rumahnya teman, pipis di rumahnya teman, sholat di rumahnya teman. Nanti mulai pagi sampai sore sampai mandi di rumahnya teman itu. Nah, itu ya kurang baik. Jadi kalau main boleh-boleh, tapi harus tahu batas waktunya. Misalnya pagi jam 8 main, nanti jam 11 sudah. Karena harus pulang, harus mandi untuk sholat. Terus nah, sholat duhur itu gak mandi gak apa-apa. Gak apa-apa kalau masih bersih, badannya masih suci. Nah sekarang begini, kamu habis main sepeda, keringatnya itu loh, wah besar-besar. Besarnya sak jagung-jagung. Baunya itu kecut. Keringatnya bajunya itu ya basah karena keringetan. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana ya? Kita harus mempersiapkan diri, pulang, mandi, makan, lalu sholat. Biar apa? Kita menghadap Allah itu ya. Nah, walaupun kita habis main, kalau menghadap Allah, ya harus bersih dan suci. Gitu. Itu yang paling penting, tahu diri. Kalau nggak tahu diri, waduh itu nanti bisa pindah rumah ini. Sudah waktunya corona, belajarnya online, atau mamahnya nanti nggak tahu, pulangnya pokoknya sebelum mamah pulang harus pulang. Aduh, repot ini nanti. Nah, kesimpulannya, teman yang baik itu penting. Ya, Mas, Mbak. Kalau temannya nggak baik, waduh, repot nanti bahaya. Pasti mamahnya bilang gini, kamu nek temenan sama itu dibatasi, besok gak usah main. Pasti besok gak besok besok anu ya, Mbak Amira mau keluar kota. Nah, pasti apa bisa dibohongin nggak boleh main gitu. Besok mau pergi atau mau belanja. Karena teman kita itu saat bermain sikapnya nggak baik, nggak suka mamahnya. Kalau aku mama nggak suka kamu temenan sama itu. Bisa saling mengingatkan lah saat azan tadi, pulang persiapan sholat. Nah, teman yang baik bisa membuat kita bahagia. Ya kita senang dengan teman kita yang baik, kita bahagia, main juga nyaman, nggak tengkar, mamahnya seneng, nggak main HP terus. Nah, karena kenapa? Kalau mainnya kita itu dengan sesama teman, kita akan membina yang namanya lingkungan sosial, bermain nyata, bukan bermain dengan HP. Nah, nah
Demikian yang dapat Ustadz Fuad saya sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz Fuad mohon maaf. Jaga kesehatan dan hati-hati dalam memilih teman agar kita tidak terpengaruh sikap-sikap yang jelek dari teman kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.